warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa nabiyatihi wa ikhwanihi min anbiya wa ashabatil qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa khususan ila jami'il ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa qadriyan min sunnah Syekh Ahmad al-Marzuki wa wasallam ila Syekh Al-Alim Al-Allamah Abi Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi Al-Jami Al-Bantani wa khususan ila jami'i masyayikhi wa masyayikhin wa jaddi wa jaddina al-muslimin kafatan masyalikil ardi ila mawarha barha wa khususan ila jami'i talibatil jami'ah fil ma'had ahlussunnah wa sunnah jami'i masyayikhin wa khususan ila jami'i masyayikh fil ma'had ahlussunnah wa sunnah ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qauluhu, adapun perkataan musannif dalam kurung fakhudh bihim walijah, dalam kurung fakhudh bihim walijah. Apa arti dari kata fakhudh bihim walijah? Ay khudh artinya ambillah olehmu, waksib dan lakukanlah, ambil dan lakukanlah bima'rifati auladihi, dengan mengetahui putra-putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambillah mahabbatan sebagai mahabbah, cinta. Mahabbatan sebagai mahabbah, rasa cinta. Mustamirrotan, yang terus menerus. Ilal mautih, sampai mati. Mustamirrotan, yang terus menerus. Ilal mautih, sampai mati. Maksudnya kamu harus mengetahui dengan berdasarkan cinta sampai akhir hayatmu. Cinta mahabbah. Walijah itu kan bermakna mahabbah. Famaknal walijati, maka adapun maknanya walijah, hiyal bitonatuh, ialah bitonah. Apa bitonah? Ail mahabbatuh, artinya mahabbah, cinta, fil zahiri, secara zahir, wal batinih, dan secara batin. Luar dalam adalah mahabbah, itu walijah. Walijah itu merupakan cinta, tapi bukan hanya cinta di dalam, begitupun bukan cinta di luar, tapi cinta luar dalam. Qauluhu, adapun perkataan nadim wa arbaun, dalam kurung wa arbaun, ma'tufun ialah diatofkan, ala qaulihi, atas perkataan nadim, ala qaulihi, atas perkataan nadim, salah satun, dalam kurung salah satun. Jadi arbaun pada bait itu kan ada wa arbaun minal inas tututkaruh, itu diatofkan kepada kata-kata salah satun minaz dzukuri tufhamu. Atof ke sana jauh atofnya, sekitar 5 bait. Selisih 4 bait berarti. Atofnya cukup jauh. Wa qauluhu, adapun perkataan nadim minal inasi, dalam kurung minal inasi. Muta'alliqun ialah berta'alluq. Berta'alluq maksudnya berhubungan atau bergantungan. Berta'alluq bimahdufin, dengan sesuatu yang dibuang. Bimahdufin, dengan sesuatu yang dibuang. Sifatan sebagai sifat. Sifatan sebagai sifat. Sifat lahu bagi qauluhu. Jadi minal inasi ini adalah huruf jarnya ta'alluq kepada satu yang dibuang. Apa satu yang dibuang? Bisa ini istaqarrah, bisa istaqarrah, yang tetap, atau kainun, yang. Jadi sifat. Wa qauluhu, adapun perkataan nadim tuzkaruh, nafal ada redaksi tuzkaruh. Wa arbaun minal inasi tuzkaru. Takmilatun ialah penyempurna dil baitih, kepada bait, li ajril qafiyati,
untuk ara-ara qafiyah. Apa qafiyah ya? Apa qafiyah? Saya lupa qafiyah. Usah diartikan dulu ya. Apa qafiyahnya? Qafa. Takmilatun ialah penyempurna lil baiti kepada bait li ajlil qafiyati karena ara-ara qafiyah. Artinya tuzkaru ini disebutkan ya sebenarnya gak ada tujuannya supaya baitnya itu lengkap, biar kalau tidak ada tuzkarunya kan gak bisa dibaca kan, gak sesuai nadomnya. Wa arba'un minal inasi, gak ada tuzkarunya. Jadi supaya lengkap disebutkan tuzkaru. Qauluhu adapun perkataan nadim ridwan rabbi ada dalam kurung ridwan rabbi. Dalam kurung ridwan rabbi mubtada'un ialah mubtada' wa mudhafun dan mudhaf. Ridwanu ini susunan idhofah sekaligus menjadi mubtada'. Idhofah ridwanu mudhaf rabbi mudhafun ilaih. Sekaligus menjadi mubtada'. Adapun ridho Tuhanku wa qalu adapun perkataan nadim dalam kurung lil jami'i, dalam kurung lil jami'i muta'alliqun ialah berhubungan atau berta'alluq bimahdufin dengan sesuatu yang dibuang, berta'alluq kepada lafaz yang dibuang, khabaruhu sebagai khabarnya mubtada'. Khabaruhu terserah mau dijadikan khabar dari mubtada yang dibuang boleh, bisa dijadikan khabarnya qauluhu yang kedua tak masalah, karena mubtada itu boleh memiliki khabar lebih dari satu. Khabaruhu ialah khabarnya mubtada, jadi ridwanuh itu menjadi mubtada, lil jami'i ialah menjadi khabarnya mubtada. Falam maka adapun lam bimakna an ialah bermakna an, au ala atau bermakna ala. Lil jami'i itu bentuknya lam tapi bermakna an atau bermakna ala. Adapun ridho Tuhanku lil jami'i ialah atas semuanya. Qala berkata fil misbahi dalam kitab misbah. Apa perkataannya? Raditu anhu waraditu alaihi. Perkataannya raditu anhu, ridho siapa saya, anhu kepadanya, raditu alaihi dan ridho siapa aku alaihi kepadanya. Jadi kalau radiyah, kalau lafaz radiyah, raditu, ridwanu itu kan sama kan ya. Itu sandingannya bukan dengan lam katanya, bukan ridwanu lil jami'i, tapi ridwanu anil jami'i atau ridwanu alal jami'i. Sebagaimana yang di dalam kitab misbah raditu anhu dan raditu alaihi. Tidak ada raditu lil jami'i, tidak ada. Lughatu ahli Hijazih ialah lugatnya ahli Hijaz. Jadi kalau raditu anhu dan raditu alaihi itu lugatnya ahli Hijaz. Wa ridwanu adapun lafaz ridwan bikasir ra'i dengan kasah ra-nya ri, wa dhammuha dengan dhammahnya ra, ridwan dengan ridwan boleh. Luwatu qaisin ialah luwatnya qais, wa tamimin dan luwatnya tamim. Bisa ridwan, bisa ridwan, itu luwatnya qais dan tamim. Bimakna ridho dengan bermakna ridho, bermakna ridho. Ridho, ridwan, radiyah sama. Radiyah asalnya radiwah. Radiwah bukan radiyah, asluhu radiwah. Kenapa kok radiwah? Karena ketika bernama nama surga itu kan Ridwan bukan Ridyan kan ya. Ridwan ketika dibentuk menjadi sebuah nama kan Ridwan. Ridwan pakai waw bukan pakai iya, berarti radiwah. Wa huwa adapun
ridho, khilafus sukhti ialah kebalikannya atau lawan kata dari murka atau marah. Bisa sukhti, bisa sakhoti. Kebalikannya murka atau marah. Ridho itu kebalikan dari kata-kata marah. Kalau kamu marah berarti kamu tidak ridho, tapi kalau kamu ridho berarti kamu marah. Kebalikannya. Wal maksud bidzalika, adapun yang dimaksud bidzalika dengan hal itu dari kata-kata ridwan rabbil jami'i, maksudnya apa? Ay talabur ridwani minallahi an jami'il auladis sab'ati. Ay talabur ridwani artinya menuntut, mencari ridho. Talabur ridwani ialah mencari ridho minallahi dari Allah, an jami'il auladis sab'ati dari semua putra-putrinya Nabi yang 7. Dari semua putra-putrinya Nabi as-sab'ati yang 7. Maksud dari ayat itu adalah bahwa dari berkat kita mengetahui putra-putrinya Nabi yang 7 itu, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, adapun perkataan nadim yudkaru, ya kan, yudkaru kan benar. Takmilatun ialah penyempurna lil baiti kepada bait, sama dengan tudkaru, yudkaru juga penyempurna kepada bait, hanya sebagai penyempurna bait. Oleh karena itu fala makna, maka tidak ada makna lahu bagi qauluhu, maka tidak ada makna lahu bagi qauluhu yudkaru itu. Tidak ada artinya, maksudnya tidak arti bukan tidak memiliki makna, artinya kan yudkaru yang disebutkan, tapi maksudnya tidak ada kaitannya dengan yang lafaz sebelumnya ridwan rabbil jami'i. Qauluhu, adapun perkataan nadim fatimatuh, lafaz fatimatuh badalun min arba'in ialah badal dari lafaz arba'in. Ialah menjadi badal dari lafaz arba'in. Disebutkan di sana wa arba'un minal inasi. Siapa saja? Fatimatuz Zahra'i. Fatimatu di sana menjadi badal dari lafaz arba'un. Makanya dibaca Fatimatuh karena arba'un rufa. Badalu ba'din min kullin artinya atau bisa jadi badal. Badal apa? Atau bisa menjadi khabar. Badalu ba'din ialah badal ba'dun min kullin dari semuanya. Badal sebagian min kullin dari semuanya. Atau yang dikenal dengan badal ba'du min kull. Badal ba'du min kull. Kenapa kok badal ba'du min kull? Karena Fatimatuh ini sebagian dari arba'un. Arba'un itu kullun, Fatimatuh itu ba'dun min kullin. Au khabarun atau khabaru mubtada'in, atau khabarnya mubtada mahdufin yang dibuang. Atau Fatimatuh itu bisa dijadikan khabar dari mubtada yang dibuang. Takdiruhu, adapun takdirannya khabar dari mubtada yang dibuang tadi. Wahiyah, adapun yang empat Fatimatuh ialah Fatimah. Jadi Fatimatuh redaksinya kan hanya Fatimah, tidak ada wahiyahnya. Wahiyah itu adalah mubtada yang dibuang. Fatimatuh menjadi khabar, jadi khabarnya. Wa qauluhu, adapun perkataan nadim az-Zahra'u Fatimatuz Zahra'u ba'duha Ali, kan kayak gitu baitnya. Az-Zahra'u dalam kurung az-Zahra'u sifatun ialah menjadi sifat Fatimatuz Zahra. Au badalun atau menjadi badal. Fatimah berarti mubdal minhu, az-Zahra menjadi badal. Au atfu bayanin atau menjadi atof bayan. Atof bayan adalah atof yang tak menggunakan huruf atof. Sama Fatimatuh dengan az-Zahra. Az-Zahra ini atof bayan. Atof bayan tak menggunakan huruf atof. Wa ma'nahu, adapun maknanya az-Zahra baydhaul wajhi ialah putih wajahnya. Wajahnya putih, berseri-seri, bukan wajahnya pucat ya kan. Wajahnya itu putih, bersinar. Az-Zahra.
Wa qalu adapun perkataan nadim ba'duha Ali dalam kurung ba'duha Ali. Mubtada'un ialah mubtada wa khabarun dan khabar. Ba'duha itu menjadi mubtada, Ali adalah khabar. Ba'duha adapun suaminya Fatimah, Ali ialah Ali. Wa qalu adapun perkataan nadim mabanahuma sibatani. Mabanahuma adapun dalam kurung mabanahuma sibtani. Wa qalu adapun perkataan nadim mabanahuma sibatani dalam kurung mabanahuma sibatani. Mubtada'un wa khabarun ialah mubtada dan khabar. Mabanahuma itu menjadi mubtada, as-sibatani itu menjadi khabar. Wa ma'nahu adapun maknanya anna banai Fatimah wa Aliin, sesungguhnya kedua anaknya Fatimah dan Ali, sesungguhnya kedua anaknya Fatimah dan Ali, wahuma adapun ibnai Fatimah wa Ali, wahuma adapun kedua anaknya itu al-Hasanu ialah Hasan, wal Husainu dan Husain. Kedua anaknya Fatimah dan Ali yang bernama Hasan dan Husain. Sibatonun ialah Sibatoni ialah dua cucu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasibatu adapun lafaz asibatu huwa waladul ladhi ialah anaknya anak. Asibatu itu bermakna anaknya anak, berarti cucu. Jadi Fatimah itu anaknya Rasul, Hasan dan Husain itu anaknya Fatimah. Sehingga Hasan dan Husain adalah anaknya Rasul. Anaknya Rasul. Qalu adapun perkataan nadim fadluhum jali dalam kurung fadluhum jali. Mubtada'un wa khabarun ialah mubtada dan khabar. Fadluhum menjadi mubtada, jali menjadi khabar. Wa ma'nahu adapun maknanya fadluhum jali anna fadlah haula'il arba'ati, bahwa sesungguhnya keutamaan empat orang tersebut gitu, keutamaannya empat orang tersebut, alladzina orang-orang, alladzina yang ada hum yang adapun alladzina Aliyun ialah Ali, wa Fatimatuh dan Fatimah, wa Hasanun dan Hasan, wa Husainun dan Husain. Maknanya bahwa sungguhnya empat orang tersebut yang dimaksud adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Dohirun ialah dohir enda kulli wahidin, bagi setiap masing-masing minal musliminah dari orang-orang Islam, bahwa Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain itu sudah jelas bagi orang-orang Islam. Keutamaannya itu sudah jelas bagi orang-orang Islam. Ruwiyah diriwayatkan innama summiyat Fatimatuh, innama summiyat hanya saja, summiyat dinamai Fatimatuh, siapa Fatimah? Kenapa Fatimah dinamai dengan Fatimah? Begitu pertanyaannya. Summiyat dinamai Fatimatuh, siapa Fatimah? Fatimah dinamai Fatimah lianna Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala Fatomah ialah menyelamatkan. Fatomah sebenarnya bermakna menyapi, tapi maksudnya adalah menyelamatkan siapa? Allah menyelamatkan kepada Fatimah wa dzurriyyataha, dan keturunannya Fatimah diselamatkan anin narih, dari api neraka. Karena Fatimah dan anak-anaknya itu diselamatkan dari api neraka. Fatomah itu menyelamatkan atau menyapi dari api neraka. Makanya dinamakan Fatimatun, perempuan yang menyapi atau perempuan yang menyelamatkan. Kenapa? Karena Allah menyelamatkan dia dari api neraka, serta anak-anaknya juga diselamatkan. Makanya dinamai Fatimah.
Kalau sekarang dinamai Fatimah gak bagus ya kan. Di rumah dinamai Fatimah panggil Dima. Waktu sama dinamai siapa Siti Fatimah dan dinamai siapa Siti Fatimah Az-Zahra kepada Az-Zahra. Kenapa Fatimah disebut Az-Zahra? Dan karena sungguhnya Fatimah lam tahid, ialah tidak haid siapa Fatimah tula umriha, sepanjang umurnya Fatimah. Siti Fatimah termasuk perempuan yang selama hidupnya tidak pernah mengalami haid, menstruasi, tak pernah. Ibadahnya full ya kan, sholat, puasanya, hajinya full, tak pernah terhalang dengan darah haid. Karena darah haid itu termasuk mani untuk melakukan ibadah, sholat dan puasa. Waktu sama dan dinamai siapa Fatimah Al-Batul kepada Al-Batul. Siti Fatimah juga dinamai Al-Batul. Mana Al-Batlih dari kata-kata Al-Batlih. Wahwa adapun Al-Batluh Al-Qat'uh ialah terputus. Al-Qat'uh ialah terputus. Selain Siti Fatimah mendapatkan julukan Az-Zahra, juga mendapatkan julukan Al-Batul. Apa Al-Batul? Adalah Al-Qat'uh. Kenapa dikatakan Al-Qat'uh? Digelar Al-Batul lingkito'iha, karena terputusnya Fatimah terputus anid dunya, dari dunia, karena beliau sudah terputus darinya, tak mementingkan dunia lagi. Al-Batul bagus, mungkin dinamai Al-Batul ya, Al-Batul, tapi panggilannya Tul nanti. Wakilah dan dikatakan lingkito'iha, karena terputusnya Fatimah, terputus an-nisa'i zamaniha, dari perempuan-perempuan di masanya Fatimah. Dari perempuan-perempuan di masanya Fatimah. Hasabnya secara hisab atau secara keturunan, wadinan dan agamanya. Putus katanya. Jadi perempuan-perempuan di masanya itu sudah putus Siti Fatimah, tak memiliki ikatan keturunan, garis keturunan ataupun agama. Di masanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Wakana, dan ada siapa Siti Fatimah ahabba ahlihi sallallahu alaihi wasallam, ialah paling dicintainya keluarganya Nabi. Paling dicintainya keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilahi bagi Nabi. Maksudnya keluarga Siti Fatimah ini merupakan keluarganya Nabi yang paling Nabi cintai. Di antara yang lain, Siti Fatimah yang paling dicintai. Wa kana, ada siapa Nabi, idza aradah, ialah apabila bermaksud atau ingin siapa Nabi, ingin safaron kepada beperjalanan, ingin melakukan perjalanan, yakunu, maka ada siapa yakunu, ialah ada, yakunu maka ada akhiru ahdihi, apa akhir masanya Nabi, atau akhir masa perjalanannya Nabi, ada biha, ialah dengan Fatimah. Wa idza qadamah, dan apabila datang siapa Nabi, kana maka ada awwaluma, apa awalnya sesuatu, yadkhulu, yang masuk, yadkhulu yang masuk apa ma ada alaiha, ialah atas Fatimah. Yadkhulu yang masuk siapa Nabi, alaiha atas Fatimah. Maksudnya begini, kalau kanjeng Nabi itu mau berperjalanan, mau berangkat melakukan perjalanan, maka orang yang paling lama beliau temui, dipeluk misalnya, ditemui, itu adalah Siti Fatimah, akhiru ahdihi. Masa yang paling banyak dihabiskan sebelum berperjalanan, beliau menghabiskan lebih banyak dengan Siti Fatimah. Ketika datang pertama kali yang dipeluk adalah Siti Fatimah. Begitu maksudnya, awwaluma yadkhulu alaiha, yadkhulu yang masuk siapa Nabi alaiha atas Fatimah.
Waruya dan riwayatkan annahu alaihi salatu wassalamu, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, siapa Nabi, fi haqqi aliin, di dalam atau tentang haknya Sayyidina Ali. Rasulullah pernah bersabda terkait dengan Sayyidina Ali atau keistimewaannya Sayyidina Ali. Perkataannya Rasul, a'taitu khairan nisa li khairir rijal. A'taitu, memberikan siapa saya, khairan nisaih, kepada paling baiknya perempuan. Memberikan siapa saya, khairan nisaih, kepada paling baiknya perempuan, dalam kurung Siti Fatimah. Diberikan li khairir rijalih, kepada paling baiknya laki-laki, dalam kurung Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, saya memberikan perempuan terbaik kepada laki-laki terbaik. Memberikan Siti Fatimah kepada Sayyidina Ali. Ini adalah keistimewaannya Sayyidina Ali yang diungkapkan oleh Rasulullah. Waqala, dan bersabda siapa Nabi aidan pula, sabdanya, man aradah ayyanzura ila Adam alaihi salam ila akhirih. Man, barang siapa, aradah ialah berkehendak, siapa man, ingin siapa man, berkehendak ayyanzura, kepada, harus melihat siapa man, melihat ila Adam alaihi salam, kepada Nabi Adam alaihi salam. Kata Nabi, siapa yang ingin melihat Nabi Adam alaihi salam, wa ila Yusufah, dan kepada Nabi Yusuf, wa hasanahu, dan ketampanannya Nabi Yusuf, wa hasanihi, dan kepada ketampanannya Nabi Yusuf, wa ila Musa, dan kepada Nabi Musa, wa salatihi, dan salatnya Nabi Musa, wa salatihi, dan salatnya Nabi Musa, wa ila Isa, dan kepada Nabi Isa, wa zuhdihi, dan zuhudnya Nabi Isa, wa ila Muhammadin, dan kepada Nabi Muhammad, wa khalqihi, dan rupanya Nabi, ayu surati, artinya bentuknya Nabi, seperti apa, posturnya Nabi. Ingin melihat Nabi sekaligus ingin melihat posturnya Nabi, seperti apa wajahnya, tingginya seperti apa, ketampanannya seperti apa, putihnya seperti apa. Fal yanzur, maka hendaklah melihat siapa man, fal yanzur, maka hendaklah melihat siapa man, melihat ila aliin, kepada Ali. Kata Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad bersabda, kalau kalian ingin, siapapun yang ingin melihat kepada Nabi Adam, ingin melihat kepada Nabi Yusuf sekaligus ketampanannya, seperti apa ketampanannya Nabi Yusuf, dan seperti apa Nabi Musa serta salatnya Nabi Musa, melihat Nabi Isa serta kezuhudannya Nabi Isa, ingin melihat Nabi Muhammad sekaligus posturnya Nabi Muhammad, maka dia cukup melihat Sayyidina Ali. Kayak gitulah katanya. Nabi Musa ya seperti Ali, Nabi Musa seperti Ali, Nabi Muhammad seperti Ali. Begitu ini sabdanya Nabi Muhammad. Artinya ini merupakan salah satu keistimewaannya Sayyidina Ali. Saking istimewanya Sayyidina Ali. Wa akhrajat Tabrani, dan mengeluarkan At-Tabrani, siapa yang At-Tabrani? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau subuh-subuh rawan ya kan? Kalau subuh rawan setan biasanya. Kalau ada yang tidur? Enggak. Husnudzon saya mungkin tahajud tadi malam. Jam 2 sampai jam 4. Innallaha, hadis kepada hadis, apa hadisnya? Innallaha, bahwa sungguhnya Allah ja'alah, ialah menjadikan, siapa Allah? Menjadikan zurriyata kulli nabiyyin, kepada keturunannya setiap nabi. Menjadikan fi sulbihi, di dalam tulang punggungnya, kulli nabiyyin. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah, zurriyati, kepada keturunanku, fi sulbi aliyin, di dalam tulang punggungnya Ali bin Abi Thalib. Sulbin ini ada yang mengatakan tulang punggung, ada yang mengatakan tulang rusuk. Tapi saya lebih memilih kepada tulang punggung. Tulang punggung, as-sulbuh. Kalau nabi-nabi yang lain keturunannya itu diambil dari
Ya dari tulang punggungnya masing-masing. Nabi Musa punya anak, diambil dari tulang punggungnya Nabi Musa. Kalau keturunanku, kata Rasulullah, itu diambil dari tulang punggungnya Ali. Oh, saking istimewanya Sayyidina Ali kan. Tuwafiyah diwafatkan siapa Ali? Tuwafiyah diwafatkan siapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Diwafatkan an salasin wa sittina sanatan, ketika berusia 63 tahun. 63 tahun sudah wafat beliau, Sayyidina Ali. Darabah memukulhu kepada Ali ibnu Muljam. Siapa ibnu Muljam? Bisa Muljam, bisa Muljim. Bifathil jimih, dengan fathahnya jim, wa kasriha, dan kasranya jim. Muljam dan Muljim, bisa dua. Sayyidina Ali pernah dipukul oleh ibnu Muljim. Fi jabhatihi, di dahinya Sayyidina Ali, dipukul di bagian dahi. Lailatul Jum'ati, di malam Jumat, Sabi'ah asyarah Ramadhanah, tanggal 17 Ramadan, sanata arba'inah, tahun 40 Hijriyah. Sanata arba'inah, tahun 40 Hijriyah. Wa huwa, adapun Ali, kharijun ialah keluar ila salatis subhi, kepada atau untuk salat subuh, untuk melaksanakan salat subuh. Wa mata, dan mati, wafat siapa Sayyidina Ali Lailatul Ahadi, di malam Ahad, di malam Minggu. Jadi katanya Sayyidina Ali wafat ketika berusia 63 tahun. Kenapa kok wafat? Karena dipukul oleh ibnu Muljam. Dipukul bagian dahinya, tapi kejadiannya itu ketika malam Jumat. Malam Jumat tepat tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Dipukulnya malam Jumat, tapi wafatnya itu di malam Minggu. Berarti masih gak langsung mati, berarti gak langsung wafat berarti kan ya. Dan dipukulnya itu ketika Sayyidina Ali hendak melakukan sholat, keluar dari rumah ingin berjamaah mungkin ke masjid, dipukul oleh ibnu Muljam bagian dahi, sehingga wafat ketika malam minggunya. Dipukulnya malam Jumat, wafatnya malam Minggu. Waktu difah, dan diperselisihkan, fi maudhi'i qabrihi, apa tentang tempat kuburannya Sayyidina Ali. Ulama berbeda pendapat, Sayyidina Ali itu dikuburkan di mana? Di mana kuburannya Sayyidina Ali? Berbeda pendapat. Kenapa kok khilaf ulama? Kok terjadi sengketa di antara kalangan ulama, akademisi ulama ini? Li'annahu, karena sungguhnya qabrul Ali, karena sesungguhnya kuburannya Sayyidina Ali atau qabruhu, karena sungguhnya qabruhu ukhfiyah, ialah disamarkan, khaufan, karena khawatir, min antanabbashah, dari harus menggalihu kepada kuburannya Sayyidina Ali, menggali al-khawarijuh, siapa kaum khawarij, karena memang disembunyikan. Jadi ulama khilaf di mana makamnya Sayyidina Ali, kuburnya Sayyidina Ali. Memang khilaf. Kenapa? Karena memang disembunyikan. Di mana yang punya Sayyidina Ali, mana yang bukan Sayyidina Ali, disembunyikan supaya khawatir nanti oleh kaum khawarij malah digali, takut digali diambil. Wa fi riwayatin, dan dikatakan dalam satu riwayat, annahum, bahwa sungguhnya mereka sahabat mungkin, annahum, bahwa sungguhnya sahabat, hamalu, ialah membawa siapa mereka, hu, kepada Ali maksudnya jenazahnya Sayyidina Ali. Sahabat membawa jenazahnya Sayyidina Ali liyadfanu, supaya menguburkan siapa mereka, hu, kepada Sayyidina Ali, menguburkan ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa Sayyidina Ali dibawa oleh para sahabat supaya dimakamkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadallah, kemudian lari, al-jamaluh, apa unta yang membawa Sayyidina Ali itu lari. Alladhi hamalah, yang membawa siapa untahu kepada Ali. Unta yang membawa jenazahnya Sayyidina Ali itu lari.
kabur. Falam yudroh, maka tidak ditemukan, tidak diketahui aina dahabah, aina kemana dahabah, lari apa jamal, apa unta, sehingga tidak diketahui kemana larinya. Unta tersebut lari sehingga tidak diketahui lari kemana. Falida, maka karena ini qala berkata ahlul Iraqi, siapa ahlul Iraq? Qala berkata ahlul Iraqi, siapa ahlul Iraq? Innahu, bisa innahu, bisa annahu. Kalau innahu berarti menjadi maqulul qauli. Innahu, bahwa sungguhnya Ali fis sahabi, ialah ada di awan. Sehingga berdasarkan riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali ini dibawa lari oleh unta yang membawanya, tak mengelafu, dan mengelang misalnya. Sehingga riwayat ini dijadikan dasar oleh ahlul Iraq yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu sekarang ada di awan, ke atas katanya. Kata ahlul Iraq, bisa hilang, soalnya kan kok bisa unta membawa jenazah pas hilang, ya kan? Kemana larinya? Kok nggak ada? Dicari kok nggak ada. Oh, berarti ada di awan. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali itu dibawa ke awan. Wa an Sayyidi Ali wafa, dan diriwayatkan dari Sayyidi Ali wafa, dari tuanku yang bernama Ali wafa, anna Ali bin Abi Thalib, bahwa sesungguhnya Ali bin Abi Thalib, rufi'ah, ialah diangkat siapa Ali bin Abi Thalib, diangkat ila sama'i, ke langit. Kama rufi'ah Isa, kama rufi'ah, sebagaimana diangkat Isa, siapa Nabi Isa. Dia mengatakan dari Ali, dari Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ali Wafa mengatakan, meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu diangkat ke langit sebagaimana diangkatnya Nabi Isa ke langit. Wasayun zaluh, dan akan diturunkan siapa Ali, wasayun zaluh, dan akan diturunkan siapa Ali bin Abi Thalib, kama sayun zaluh Isa, sebagaimana akan diturunkan Isa, siapa Isa, sebagaimana Isa kelak akan diturunkan, maka Sayyidina Ali juga akan diturunkan bersamaan dengan Nabi Isa. Waruya, dan diriwayatkan an Abdillah bin Zubair, dari Abdillah bin Zubair. Qala, berkata siapa Abdillah bin Zubair, perkataannya asbahu ahlin nabi, adapun paling miripnya keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling mirip bihi dengan Nabi, keluarga Nabi yang paling mirip dengan Nabi, wa habbuhum, dan paling dicintainya ahlun Nabi, paling dicintainya ahlun Nabi, keluarganya Nabi, ilaihi, bagi Nabi, dan keluarga yang paling Nabi cintai, al-Hasanuh, ialah Hasan. Kalau menurut Abdullah, yang paling mirip dan yang paling dicintai Nabi itu adalah Hasan, bukan Siti Fatimah. Berarti kalau tadi kan dikatakan bahwa Siti Fatimah itu merupakan keluarganya Nabi yang paling dicintai oleh Nabi. Ini riwayat dari Qil, gak jelas ini siapa yang mengatakan. Kalau di sini Abdullah yang mengatakan bahwa yang paling dicintai dan paling mirip dengan Nabi adalah Hasan. Hasan ini siapa? Cucunya Rasul. Ra'aituhu, melihat siapa aku, kata Abdullah. Hu, kepada Hasan. Yaji'u, hale datang siapa Hasan. Wahwa, hale adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sajidun, ialah sedang sujud. Aku melihat Hasan mendatangi Nabi sedangkan Nabi dalam keadaan sujud. Fayarkabuh, maka menaiki siapa Hasan rukbatahu, kepada lututnya Nabi. Nabi sedang sujud, dinaiki lututnya. Bagaimana menaiki lutut? Mungkin di sininya mungkinnya. Nabi dinaiki oleh Sayyidina Hasan. Auqalah, atau berkata siapa rawi, berarti Abdullah, dohrohu. Jadi maksudnya auqalah dohrohu ini, perawinya ini ragu. Apakah yang dinaiki itu adalah lututnya Nabi atau punggungnya Nabi? Au dohrohu, atau kepada punggungnya Nabi.
Ragu. Yang dinaiki itu apa punggungnya, apa lututnya, ragu. Maka tidak ada siapa nabi. Yunzilu ialah menurunkan siapa nabi. Yunzilu ialah menurunkan siapa nabi hu kepada Hasan. Hatta yakunah sehingga ada siapa Hasan. Hatta yakunah sehingga ada siapa Hasan huwallazi ialah seseorang. Yanzilu yang turun siapa Hasan. Yanzilu yang turun siapa Hasan ai binafsihi artinya dengan dirinya sendiri. Nabi ketika ada Hasan naik ke punggungnya atau ada yang mengatakan naik ke lututnya, itu tidak diturunkan oleh Nabi, dibiarkan sampai Sayyidina Hasan ini turun sendiri. Dibiarkan mungkin saking sayangnya. Kan mentak sayang pas kayak sakin kan mentak sayang. Tapi karena sayang biarkan turun sendiri, baru Rasulullah bergerak. Walaqad ra'aituhu dan sungguh melihat siapa aku kepada Hasan. Wa huwa hal adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raki'un ialah orang adalah sedang ruku. Raki'un ialah sedang ruku. Kalau tadi sedang sujud, sekarang sedang ruku. Yafraju melebarkan siapa Nabi lahu kepada Hasan baina rijlaihi di antara kedua kakinya Nabi. Hatta yakhruja sehingga keluar siapa Hasan minal janibil akhari dari sisi yang lain. Jadi ketika Rasulullah ini ruku, katanya Rasulullah ini merenggangkan kepada kedua kakinya sehingga Sayyidina Hasan keluar masuk ke depan, luar gitu kan maksudnya. Ada yang ini riwayat dari Abdullah. Hada adapun ini fi haqqi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu ialah di dalam haknya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Wa ma fi haqqi Sayyidina Husain wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.